Apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, nikmati. Apa yang diperintahkan, kerjakan. Apa yang dilarang, jauhi. Itu ringkasnya takwa. Dan takwa memiliki banyak sekali manfaat. Banyak sekali. Saya pribadi dengan keterbatasan ilmu, saya coba melihat di Mu'jam Al-Fadl Quran, saya menemukan ada 226 fadilah takwa itu sendiri. Atau kalimat takwa disebutkan oleh Allah dengan beragam macam termnya. Muttaqin, muttaqun, ittaqu, dan seterusnya. Semua itu kurang lebih 226 ayat. Dan tidak pernah teman-teman sekalian ada dalam Al-Quran satu ibadah yang jumlah ayatnya sebanyak ini. Jadi saking pentingnya seseorang itu bertakwa. Dan banyak sekali fadilah. Di antara fadilahnya yang paling jelas, bisa kita ambil adalah misal dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2 sampai ayat 5. Ayat 2 sampai ayat 5. Di akhir ayat 2 surah At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di akhir ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhraja. Dan makhraja artinya jalan keluar yang sangat luas untuk kehidupannya. Makanya tangga-tangga jalan darurat di dalam bahasa Arab, di hotel-hotel misalnya kalau kita lagi umrah di Mekah sama Madinah, tulisannya begitu. Mim kha ra jim, makhraj. Ya, biasanya orang bahasa Inggris exit atau apalah, tangga darurat dalam bahasa Indonesia. Yang jelas digunakan ini oleh orang Arab makhraj. Dan juga orang Arab membahasakan makhraj ini kalau ada orang yang sempit sekali jalan, tubuhnya nggak bisa bergerak, kemudian dia bisa berlari mendapatkan sebuah lapangan yang luas. Transisi dari tempat yang sempit ke tempat yang luas namanya makhraj. Dan Allah menggunakan dengan kemahamurahannya dan kesuciannya kalimat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhraja. Kata para ulama tafsir, makhraja min kulli farjin wa min kulli hammin wa min kulli ghammin. Jalan keluar dari setiap kesedihan, permasalahan, ya, kesulitan, apa saja. Dunia dan juga akhirat. Lalu ayat 3-nya surah Talaq Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat-tempat yang ia tidak sangka. Artinya akan selalu datang hal-hal yang memenuhi kebutuhannya. Di ayat 4-nya, di akhir ayat 4, kita ambil saksi bahasan saja. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Sebagian ulama tafsir mengatakan ayat 4 ini dalam surah At-Talaq sangat berhubungan dengan ayat 2-nya. Ayat 2-nya tadi pada saat Allah mengatakan makhraja, jalan keluar. Tapi belum dirincikan pada saat itu seperti apa makhrajanya. Misal ada orang mau sembuh dari penyakit tapi melalui operasi misalnya. Itu juga makhraj. Tetapi masih melalui prosesi operasi misalnya. Dia mau usaha, dia harus hutang dulu misalnya. Maka itu juga makhraj. Tapi belum yusra. Di ayat keempat dipastikan. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Artinya dimudahkan itu. Tanpa operasi bisa sembuh. Tanpa hutang bisa usaha. Kemudian ayat kelimanya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat gandakan pahalanya dan Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Allah akan bersihkan dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Artinya semua kesalahannya akan dimaafkan. Ini kata ulama tafsir sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Selalulah tutupi semua kesalahanmu yang lalu-lalu dengan amal-amal saleh, maka amal saleh itu akan membersihkannya. Dan kita tahu hampir semua perbuatan amal saleh dalam Islam akan membersihkan kesalahan-kesalahan. Wudu, sedekah, bakti dengan orang tua, apa saja ibadah yang kita lakukan, walaupun kita tidak niatkan untuk membersihkan dosa, dengan sendirinya dia akan membersihkan. Dengan sendirinya dia akan membersihkan. Dan kita tahu puncaknya surga yang dikejar setiap orang beriman, tempat yang abadi, tempat yang nikmat. Tidak ada masa tua, tidak ada masa anak-anak lagi, semuanya umur 33 tahun, semuanya sehat. Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak lagi beringus, tidak lagi meludah, ya, tidak lagi buang air kecil, tidak lagi buang air besar. Ya.
umur mereka semuanya sama 33 tahun. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan tidak ada seorang pun yang meninggal, ya, baik itu masih kecil ataupun sudah tua, kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun. Dan postur tubuh mereka seperti Adam alaihissalam, 60 siku ke langit atau 27,5 meter. Surga abadi. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian. Segera minta maaf dan jadilah orang baik. Dan kejarlah surga. Selalu beramal saleh supaya masuk ke dalam surga itu. Yang luasnya seluas langit dan bumi hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa memang memiliki banyak sekali. Ini baru sebagian kecil dari 200 sekian ayat. Diberikan jalan keluar, diberikan rezeki, dimudahkan jalan keluarnya itu, dibersihkan dosa-dosanya, dilipat gandakan pahalanya, dimasukkan ke dalam surga. Ini aja baru 5 yang disebutkan. Belum yang lainnya yang sangat luar biasa besarnya fadilah takwa itu sendiri. Orang-orang yang bertakwa teman-teman sekalian akan mengundang rahmatnya Allah. Allah akan terus memberikan kepada dia karunia-Nya. Kalau kita ibaratkan misalnya orang kerja di perusahaan, pegawai yang patuh, ya, pegawai yang patuh, pegawai yang rajin, pegawai yang selalu mengerjakan pekerjaan yang diinstruksikan, tentu akan disenangi oleh pemilik perusahaan. Sederhananya begitu.